Nah, Indonesia ini di mana? Apakah Indonesia akan membiarkan korupsi ini tumbuh subur di pemerintahan yang baru ini? Ya, saya juga nggak ngerti. Makanya kalau saya sebagai praktisi hukum, saya sangat anti korupsi. Kalau sampai hari ini nyaris 5 ya, tetapi kami tidak mau juga terjebak ya, termasuk S, SD, kemudian C kemarin, C, A gitu ya. Ini kan orang-orang yang terkonsolidasi bukanlah menjadi pelaku utama, tetapi sampiran-sampiran gitu ya. Dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Suatu kehebohan baru saja terjadi di kancah luar negeri. Ya, kasus itu turut menyeret nama Trong My Lan, miliarder asal Vietnam yang dijatuhi hukuman mati usai dituduh mengambil pinjaman sebesar 12,5 miliar US dollar atau jika dirupiahkan sebesar 200 triliun rupiah. Tentu kasus ini termasuk dalam kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah. Adanya tindak pidana ini, beberapa orang meyakini jika hukuman mati adalah cara yang tepat untuk mendorong para tersangka untuk mengembalikan sebagian miliaran uang yang hilang. Lalu, bagaimana nasib para koruptor di Indonesia? Belakangan, adanya kasus tersebut membuat masyarakat kerap membanding-bandingkan cara setiap negara mengadili para tersangka tindak pidana korupsinya masing-masing. Dan dengan adanya kasus yang dilakukan oleh miliarder asal Vietnam ini, para warganet pun langsung menyoroti para tersangka kasus mega korupsi PT Timah yang telah merugikan negara hampir 271 triliun rupiah. Entah seperti apa nasib Harvey Moise beserta tersangka lainnya, namun yang pasti masyarakat berharap agar aparatur negara dapat dengan tegas mengambil langkah hukum yang setimpal untuk para terpidana korupsi yang telah merugikan negara. Lantas, seperti apa praktisi hukum menyikapi adanya fenomena ini? At the People's Court of Ho Chi Minh City, billionaire real estate tycoon Trong My Lan was found guilty of embezzlement, bribery and violating bank regulations and sentenced to death. The court heard that Lan paid a bribe of more than $5 million to senior central bank inspectors. Lawyers for Lan can lodge an appeal. On the streets of Ho Chi Minh City this week, a rare protest. Dozens of people gathered outside a branch of the Saigon Commercial Bank. Give us back our money, they chant. They are just some of the victims caught up in Vietnam's biggest financial scandal. Harvey Moise ini tidak berdiri sendiri. Dia adalah rangkaian kejadian yang dimana kejadian awalnya itu bermula di Bangka Belitung. Ya, ada temuan bahwa sebetulnya ada di komunitas PT Timah ini kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh para penyelidik ya dan penyidik, ada dugaan tindak korupsi di dalamnya. Utamanya adalah tentang praktek-praktek yang sebetulnya melanggar hukum dan melawan hukum. Yang dituduhkan ke Harvey Moise ini, dia adalah orang tengahnya. Nah, makanya kita melihat atau membedah perkara ini jangan melihat secara kacamata kuda, tapi kita melihat juga dari pandangan Kejagung, apakah mereka ini melihat ini dalam melakukan kewajibannya untuk membela negara ini, hak-hak negara ini, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang diduga Harvey Moise dan kawan-kawan ini, itu harus diberantas. Kita harus melihatnya di kepentingan negara ini ya. Makanya banyak juga pengamat dan banyak juga praktisi hukum yang pro dan kontra terhadap ya harus dihukum seumur hidup nih pelaku 271 triliun karena bandingannya
Ya kita bisa melihat ada perkara di Vietnam ya yang barusan ya, dengan nilai yang sebetulnya ya hampir sama, itu dia hukumannya mati. Nah Indonesia ini di mana? Apakah Indonesia akan membiarkan korupsi ini tumbuh subur di pemerintahan yang baru ini? Ya, saya juga nggak ngerti. Makanya kalau saya sebagai praktisi hukum, saya sangat anti korupsi. Sebetulnya aku setuju ya, karena kan itu termasuk memiskinkan masyarakat. Sementara kayak kita di Indonesia, kita kan ada undang-undang sama Pancasila yang mana isinya dari undang-undang itu adalah kekayaan negara dikelola sepenuhnya oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia gitu. Maksudnya masyarakat di negara itu, should be Vietnam juga kayak gitu ya. Iya, salut banget karena emang kita harusnya tegas supaya itu nggak terulang lagi. Karena korbannya kan juga rakyat juga ya, kasihan. Setuju ya, dia merugikan banyak orang sebenarnya kan kayak gitu ya, setuju sih. Cuman sebenarnya masih pro kon sih gitu kan, karena kan nggak sesuai hak asasi manusia juga ya. Tapi ya kalau saya sih pribadi setuju, kalau koruptor dihukum mati setuju. Itu sih tadi kan banyak orang yang dirugikan karena dia gitu. Harusnya sih seperti itu ya. Tapi kan kenyataannya yang terjadi sekarang koruptor makin banyak di Indonesia ya. Banyak banget gitu kan, kalau korupsi nggak tanggung-tanggung. Ya kalau saya pribadi sih menurut saya udah cukup tegas ya, karena dia kan memutuskan untuk hukum mati, karena memang kalau koruptor sebaiknya dihukum mati karena kan dia ngambil hak banyak orang. Menurut saya sih setuju ya, karena koruptor itu kan merugikan banyak masyarakat, terutama yang ada di negara tersebut. Jadi menurut saya itu adalah hukuman yang setimpal untuk koruptor-koruptor di setiap negaranya. Karena menurut saya buat koruptor itu kan dia merugikan banyak orang ya, terutama dari pihak negaranya tersebut gitu. Kalau misalnya dikasih keringanan dari setiap negara untuk membebaskan setiap koruptor, pasti bakal makin banyak koruptor-koruptor di dunia ini yang akhirnya malah merugikan ke negaranya masing-masing. Menurut saya sih cukup hebat ya keputusan dari hakim tersebut, dan saya juga menyetujui keputusan itu. Kalau menurut saya sebaiknya perlu ya, karena untuk mengatasi koruptor-koruptor di Indonesia yang belum ada gebrakan apa-apa atau tindakan apa-apa dari penegakan hukumnya, jadi menurut saya itu perlu ada di Indonesia juga. Betul, karena Indonesia kan sumber daya alamnya banyak, terus bisa dibilang kita juga negara yang maju, tapi karena banyaknya koruptor yang membuat kita menjadi tersendat dan tetap bergerak di tempat saja. Dikala kasus korupsi PT Timah yang melibatkan Harvey Mois tengah bergulir, kini Sekretaris DPP Indonesian Audit Watch kembali mengatakan jika adanya sosok aktris berinisial A yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Adapun ciri-ciri aktris yang dimaksud, ia mengatakan jika publik figur tersebut adalah seorang perempuan. Dalam penuturan yang disampaikan olehnya, Iskandar Sitorus pun meyakini jika pihak Kejaksaan Agung akan segera menemukan sosok perempuan tersebut. Apalagi indikasi keterlibatan aktris yang dimaksud sangatlah kuat di dalam kasus yang menyeret Harvey Mois dan Helena Lim. Lantas, benarkah masih ada nama aktris lainnya yang bisa saja terjerat dalam kasus mega korupsi ini? Kalau sampai hari ini nyaris 5 ya, tetapi kami tidak mau juga terjebak ya, termasuk S, SD, kemudian C kemarin, C, A gitu ya. Ini kan orang-orang yang terkonsolidasi bukanlah menjadi pelaku utama, tetapi sampiran-sampiran gitu ya. Mereka ikut serta, mungkin tidak memahami, tidak mengetahui, tetapi karena proses hukum mengharuskan mereka dipanggil, ya salah satu sudah dipanggil. Semoga yang lainnya yang kita duga itu bisa dipanggil juga. Jadi kalau C ini orang yang memang dalam kasus sebelumnya di Kejaksaan Agung juga itu ada namanya terlibat kok, tambang lagi. Nah, yang kedua, yang S ini ya itu ya, si istrinya bisa, ada si C ini, si A ini dia seleb ya, saya juga kenal lama, tahu, tapi saya tahu lama bukan kenal ya, tapi menurut hemat saya dia tidak terkonsolidasi yang luar biasa, tapi sebagai istri, sebagai bagian dari lingkup mungkin tali temali persekongkolan korupsi ini, menikmati karena
kita tahu asetnya luar biasa. Kan beda istri sebagai selebriti menikmati selama bertahun-tahun dengan salah satu selebriti yang mungkin digunakan untuk jadi MC atau melakukan sesuatu kegiatan, kan nggak fair juga kalau diperlakukan sama. Biarlah hukum yang ditegakkan dengan seadil-adilnya oleh kawan-kawan penyidik, Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan nanti dalam penuntutan juga gitu, semoga hakim juga bersifat adil. Nanti kita lihat lah ya, kita masih menelusuri. Dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Tapi yang saya sayangkan dari orang-orang artis Indonesia ini berhambur-hamburan uangnya di mana-mana. Terkesan kalau artis itu uangnya melimpah gitu loh. Taunya korupsi kan gitu, itu yang tidak baik. Jadi tidak mendidik masyarakat gitu loh. Jadi selama ini kan orang melihat itu kan crazy rich, orang kaya luar biasa, beli Fortuner, beli mobil, beli ini Rolls Royce, beli pesawat segala macam gitu loh. Wah, ini kaya raya banget gitu loh. Kita tahu cuman bintang film berapa sih gajinya? Kan kita bisa tahu melalui pendekatan berapa per jam atau berapa per hari gitu loh. Apa per episode. Apakah mungkin sampai sekaya itu? Kenapa tidak kaya yang lain gitu kan? Nah, ternyata hasilnya adalah hasil korupsi kan gitu. Jadi tidak mendidik masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan itu masyarakat itu harus dididik. Yang mendidik siapa? Artis dan bintang film itu, karena atas bintang film itu ketika dipajang ada panutan. Di tengah gencarnya kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah, warganet justru kembali dikejutkan oleh hilangnya akun Instagram milik Sandra Dewi pasca dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada 4 April lalu. Belum diketahui apa penyebab akun Instagram milik wanita kelahiran Pangkal Pinang itu menghilang. Namun, seperti diketahui sebelumnya, jika Sandra Dewi kerap menggunakan akun Instagram miliknya sebagai media penunjang dalam pekerjaannya sebagai seorang publik figur. Lantas, seperti apa pakar media sosial menyikapi adanya hal ini? Kemungkinan besar ya dia menonaktifkan, bisa jadi sementara atau mungkin menghapus ya. Tapi ya tujuannya tadi mungkin buat tidak lagi terganggu dengan segala macam hiruk-pikuk di media sosial, apalagi yang sekarang kasusnya dia terasa sangat-sangat menjadi perhatian publik. Ada kemungkinan memang itu misalnya diretas akunnya, tapi saya pikir kemungkinan paling besar yang munculnya karena memang Sandra Dewi merasa harus mengambil jarak dulu gitu dengan publik. Kalau akunnya hilang itu berarti yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Oke. Karena mungkin masyarakat kita kan masih banyak yang anti korupsi ya, apalagi di korupsi sangat besar dikatakan 271 triliun ya, sedangkan yang diburu oleh pemerintah hartanya belum ada 1 triliun. Nah, entah bagaimana nih Jaksa Agung ini. Kalau kasus model seperti ini nggak sebatas Sandra Dewi, saya pikir banyak orang akan yang terkait ya banyak orang akan terkait. Malah menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Tetapi kalau Jaksa Agung misalnya melakukan penyelidikan sama penyidikan sudah harus mendownload semua akunnya itu siapa yang terlibat sudah harus dia tahu. Maka walaupun dihapus itu Jaksa Agung sudah punya linknya. Penyelidikan nggak mungkin sampai dihapus, tapi kalau Sandra Dewi menghapus itu supaya masyarakat tidak tidak mencemooh atau membuli, maka upaya dia untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang hasil yang dikorupsi gitu loh. Oleh karena itu maka Jaksa Agung kita dorong supaya menggunakan Undang-Undang Tipikor pasal 3, pasal 2, pasal 3, pasal 18 dan Undang-Undang TPPU gitulah, supaya harta-hartanya kemana, dari mana supaya ditangkap. Ya itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya kan, hasil dari kejahatannya itu orang bisa dikenakan tindak pidana 20 tahun penjara.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.